AZLAM dan takdir palsu. Di Mekah, takdir bisa diguncang di dalam genggaman tangan. Ia tidak turun dari langit dalam bentuk wahyu, tidak pula lahir dari doa yang tulus. Takdir di kota itu seringkali ditentukan oleh anak panah kayu, digurat kasar dengan kata-kata sederhana, lakukan, jangan, atau kosong. Aslam, begitulah mereka menyebutnya. Bagi orang-orang jahiliyah, aslam adalah jembatan antara kebingungan manusia dan kehendak para dewa. Ketika akal tak lagi sanggup memilih, ketika hati tak lagi yakin, mereka menyerahkan keputusan pada undian. Bukan karena rendah hati, tetapi karena takut bertanggung jawab. Pagi itu, di dekat Ka'bah, sebuah kerumunan kecil berkumpul. Seorang lelaki bernama Harits bin Malik berdiri di tengah mereka, wajahnya tegang. Ia hendak melakukan perjalanan dagang besar ke Syam, perjalanan yang bisa membuatnya kaya atau menghancurkannya. Ia telah menimbang segalanya, untanya kuat, jalurnya dikenal, musim cukup aman. Namun satu hal mengganjal hatinya, ketakutan akan kegagalan. Dan ketakutan itu, di Mekah, sering disebut takdir. Ambilkan aslam, katanya kepada penjaga. Naufal bin Qais yang kebetulan berada di sana menyerahkan tabung kecil berisi anak-anak panah. Tangannya bergetar halus. Ia telah melakukan ini ribuan kali, tetapi setiap kali, ada rasa bersalah yang semakin sulit ia abaikan. Harits mengocok tabung itu lama sekali, seolah berharap suara kayu beradu bisa meredam kegelisahannya. Lalu ia menarik satu panah. Jangan, wajahnya menegang. Ulangi, katanya cepat. Beberapa orang saling pandang. Mengulang undian bukan hal asing. Jika hasilnya tak sesuai keinginan, manusia jahiliyah percaya dewa-dewa bisa diajak bicara ulang. Ia mengocok lagi. Kali ini ia menarik panah kosong, tak ada tulisan. Harits tertawa gugup. Para dewa ragu. Ia mengocok untuk ketiga kalinya. Panah itu keluar dengan tulisan lakukan. Kerumunan bersorak kecil. Harits mengangkat tangan, wajahnya lega. Lihat, katanya bangga. Takdir berpihak. Zaid, yang berdiri agak jauh, menyaksikan semuanya dengan dada sesak. Ia memperhatikan bagaimana satu keputusan besar, yang akan memengaruhi hidup banyak orang, ditentukan oleh kayu tak bernyawa. Jika panah itu berkata sebaliknya, pikirnya, apakah Harits akan tetap patuh? Jawabannya sudah ia ketahui. Siang hari, di sebuah rumah sederhana, seorang perempuan menangis tertahan. Ia baru saja melahirkan bayi perempuan. Suaminya, Rabi, duduk diam di sudut ruangan, wajahnya pucat. Anak perempuan, kata itu seperti hukuman yang tak tertulis. Di Mekah, kelahiran anak perempuan seringkali disambut dengan bisu, bahkan duka. Bagi sebagian lelaki, ia adalah aib. Bagi sebagian lainnya, beban ekonomi. Dan bagi yang paling kejam, alasan untuk mengubur harapan hidup-hidup. Rabi, bangkit perlahan. Ia mengambil aslam kecil dari rak kayu, warisan ayahnya. Tangannya gemetar. Aku harus tahu, gumamnya. Apa kata para dewa? Istrinya menatapnya dengan mata basah. Tolong, bisiknya, dia masih hangat. Rabi tidak menjawab. Ia mengocok aslam itu, lalu menarik satu panah. Jangan, ia menutup mata, napasnya tersengal. Ia mengocok lagi. Lakukan. Tangisan bayi terdengar jelas di ruangan kecil itu. Rabi berdiri kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini kehendak mereka, katanya dengan suara hampa, lebih seperti pembelaan diri daripada keyakinan. Istrinya menjerit, memeluk bayi itu erat-erat. Takdir telah ditentukan, kata mereka. Padahal yang terjadi hanyalah manusia yang lari dari tanggung jawabnya sendiri. Di sore hari, pasar kembali ramai. Zaid duduk di dekat tenda seorang peramal. Lelaki tua itu dikenal mampu membaca nasib melalui aslam, garis tangan, dan bisikan roh. Datanglah, kata si peramal kepada seorang pemuda. Aku akan memberitahumu apakah perjalananmu akan selamat. Pemuda itu menyerahkan beberapa koin. Aslam dikocok, panah ditarik. Engkau akan selamat, kata si peramal mantap. Pemuda itu tersenyum lega, seolah bahaya telah resmi dilarang mendekatinya. Zaid memperhatikan wajah-wajah orang yang datang dan pergi. Ia melihat ketakutan, harapan, dan keinginan untuk dipastikan, bukan untuk benar, tetapi untuk tenang. Ia mendekati peramal itu. Apakah engkau benar-benar tahu? Tanyanya pelan. Peramal itu menatapnya tajam. Aku tahu apa yang ingin didengar manusia. Jawaban itu menghantam Zaid lebih keras daripada kebohongan manis apapun.
Salma berjalan pulang dari pasar sambil membawa beban berat di punggungnya. Ia mendengar percakapan dua perempuan di belakangnya. "Suamiku mengundi Aslam sebelum menikahiku," kata yang satu sambil tertawa kecil. Katanya, kalau Panah berkata jangan, ia akan mencari perempuan lain. "Dan Panah berkata lakukan?" tanya temannya. "Iya, jadi disinilah aku." Mereka tertawa. Salma tidak. Ia berpikir tentang hidupnya sendiri, tentang bagaimana ia dijual, dipindahkan, diperlakukan seperti barang. Tidak ada Aslam yang dikocok untuk menentukan nasibnya. Tidak ada yang bertanya pada dewa tentang keinginannya. Takdir hanya berlaku bagi mereka yang berkuasa, pikirnya pahit. Malam turun, membawa hawa dingin gurun. Di dekat Ka'bah, Naufal duduk sendirian, memandangi tabung Aslam di tangannya. Ia memutar-mutarnya perlahan. "Berapa banyak nyawa yang telah ditentukan olehmu?" gumamnya. Ia ingat seorang ayah yang menangis setelah Panah berkata jangan. Ia ingat seorang pemuda yang bersorak ketika Panah berkata lakukan. Ia ingat darah, air mata, dan kebanggaan palsu. Ia membuka tabung itu dan menuangkan anak-anak Panah ke telapak tangannya. Kayu itu terasa ringan, terlalu ringan untuk memikul beban hidup manusia. Jika Tuhan benar-benar Maha Mengetahui, pikirnya, mengapa kehendaknya harus diterjemahkan oleh kayu? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Waraka berjalan menyusuri padang pasir malam itu, menjauh dari kota. Ia berhenti di tempat sunyi, menatap langit yang penuh bintang. Manusia ingin kepastian, gumamnya. Tetapi mereka takut pada kebenaran. Ia tahu, menyerahkan hidup pada Aslam berarti menyerahkan kebebasan berpikir. Dan kebebasan itulah yang paling ditakuti oleh para pembesar Mekah. Manusia yang berpikir akan bertanya, dan pertanyaan akan mengguncang berhala. Waraka berlutut di pasir, menengadahkan tangan tanpa arah. "Jika Engkau Tuhan yang Esa," bisiknya, "Engkau tak akan menyuruh manusia mengundi hidup mereka." Angin bertiup pelan, membawa keheningan yang dalam. Tidak ada Panah yang menjawab. Tidak ada suara. Namun di dalam hati Waraka, ada keyakinan yang semakin menguat. Takdir sejati tidak lahir dari kebetulan. Ia lahir dari kehendak ilahi dan pilihan manusia. Di Mekah, malam itu, banyak Aslam dikocok. Banyak Panah ditarik. Banyak keputusan diambil tanpa keberanian untuk bertanggung jawab. Zaid duduk sendirian di atap rumahnya, menatap kota yang bermandikan cahaya obor. Ia memikirkan bayi perempuan yang nasibnya ditentukan oleh kayu. Ia memikirkan pedagang yang menyerahkan hidupnya pada undian. Jika ini takdir, bisiknya, maka ia adalah takdir yang rapuh. Ia tidak tahu bahwa suatu hari, kata takdir akan dipahami dengan makna yang jauh lebih dalam, bukan sebagai alasan untuk pasrah buta, melainkan sebagai keseimbangan antara kehendak Tuhan dan usaha manusia. Namun malam itu, ia hanya tahu satu hal. Zaman jahiliyah tidak hanya menyembah berhala batu. Ia juga menyembah kebetulan. Dan selama manusia takut memilih dengan nurani, Aslam akan terus berkuasa, hingga suatu suara kelak berkata dengan tegas bahwa hidup tidak ditentukan oleh kayu, melainkan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui.